Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Rosidi selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Perkembangan dan teman-teman yang kami banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 5 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai teori-teori perkembangan. Video ini dibuat guna memenuhi tugas mata kuliah Psikologi Perkembangan PBA 5B. Berikut adalah materi-materi yang akan kami bahas dalam kesempatan kali ini beserta nama para pematerinya. Pemateri pertama yaitu Denis Setiautomo, pemateri kedua yaitu Nafidah Isna Maulida, pemateri ketiga yaitu Naila Faizatur Rizky Musyarof, dan pemateri keempat yaitu Ifata Zulfa. Selamat menyaksikan video kami. Yang pertama itu dari pengembangan menurut Alexander Ford pertama itu Thirst versus Mistrust, yaitu maksudnya itu percaya vs tidak percaya. Dan maksudnya ini perkembangan ini itu tuh mulai dari kelahiran sampai 18 bulan. Masa ini seorang anak mulai beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal pertama yang akan dipelajari oleh seorang anak adalah rasa percaya diri. Percaya pada orang yang berada di sekitarnya, maupun itu seorang ibu atau pengasuh. Seperti biasanya adalah orang penting yang pertama yang ada dalam dunia si anak, yaitu ibu. Jika ibu memperhatikan kebutuhan si anak seperti makan, minum, kasih sayang, dan lain sebagainya, maka anak itu akan merasa nyaman dan percaya untuk menyerahkan atau menggantungkan kebutuhannya kepada ibunya. Namun, bila ibu tidak memberikan apa yang harusnya diberikan kepada si anak, maka secara langsung itu dapat membentuk anak menjadi seorang yang penuh kecurigaan. Sebab apa? Ia merasa tidak aman untuk hidup di dunia. Itu bisa diketahui ini pada masa-masa ini kasih sayang dan kepedulian seorang ibu itu adalah suatu hal yang penting. Jika itu tidak ditanamkan, maka apa yang terjadi? Seorang anak itu menjadi dia itu merasa hidupnya tidak nyaman gitu. Kalau di masa-masa ini dia tidak diperhatikan oleh seorang ibu, ataupun tidak diperhatikan oleh kasih sayang seorang yang berada di sampingnya gitu. Yang kedua, autonomi vs doubt, maksudnya itu kemandirian vs dan keraguan. Tahap ini maksudnya mulai 18 bulan sampai 3 tahun. Tahap ini merupakan tahap anus otot anal, yaitu anal atau muscular stage. Masa ini disebut masa balita yang berlangsung mulai 1 sampai 3 tahun, atau yang disebut dengan early childhood. Pada masa ini anak cenderung aktif dalam segala hal, seperti bisa ngomong, jalan, bisa diajakin ketawa, bersenda gurau. Pada tahap ini anak sudah memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai kegiatan secara mandiri, seperti pada masa ini tahap anak ini bisa melakukan suatu hal yang mandiri, seperti makan, berjalan, memakai sandal. Kepercayaan orang tua kepada anak pada usia ini untuk mengeksplorasi hal-hal yang dapat dilakukan secara mandiri dan memberikan bimbingan kepadanya akan membentuk menjadi anak pribadi dan mandiri dan percaya diri. Dan pada masa ini kepedulian dan kepercayaan seorang orang tua itu sangatlah penting di masa-masa ini. Karena apa? Untuk membentuk jiwa-jiwa yang sebagai jiwa yang mandiri, percaya diri, tidak insecure dengan keadaan, dengan apa yang dilakukan. Karena jika seorang pada masa ini ditekan terus mau melakukan ini dilarang, itu akan membuat anak itu menjadi tidak percaya diri. Terus yang ketiga, initiative vs growth,
yaitu inisiatif vs merasa bersalah. Pada usia ini yaitu masa usia 3 tahun sampai 6 tahun. Pada tahap ini, kemampuan motorik dan bahasa anak mulai matang, sehingga memungkinkan mereka lebih agresif dalam mengeksplor lingkungan baik secara fisik maupun sosial. Masa-masa ini, anak tuh mulai bersosialisasinya itu mulai ada di lingkungan mereka, dalam kehidupan mereka tuh bisa mulai bersosialisasi. Pada masa ini, anak telah memasuki tahapan prasekolah, ya seperti PAUD itu. Ia sudah memiliki beberapa kecakapan dalam mengolah kemampuan motorik dan bahasa. Dengan kecakapan tersebut, anak dia terdorong melakukan beberapa kegiatan. Namun, karena kemampuan anak tersebut masih terbatas, ada kalanya dia mengalami kegagalan tersebut menyebabkan dia memiliki perasaan bersalah. Peran orang tua di sini untuk membimbing dan memotivasi anak. Lanjut, yaitu industri vs inferiority, yaitu ketentuan versus rasa rendah diri. Itu mulai umur berapa? 6 tahun sampai 12 tahun. Pada tahap ini, anak sudah memasuki usia sekolah. Kemampuan akademiknya mulai berkembang. Selain itu, kemampuan sosial anak untuk berinteraksi di dunia luar atau di luar anggota keluarganya juga mulai berkembang. Anak akan belajar berinteraksi dengan teman-temannya maupun dengan gurunya. Pada ini, anak juga membandingkan dirinya dengan teman-temannya. Schaeffer mengatakan bahwa pada usia 9 tahun, hubungan teman sebaya menjadi sangatlah penting untuk anak-anak sekolah. Mereka peduli pada sikap-sikap maupun penampilan yang akan memperkuat posisi mereka dengan teman sebayanya. Sedangkan pada anak yang berusia 11,5 tahun, anak semakin membandingkan diri mereka dengan orang lain dan memasuki bahwa ada dimensi di mana mereka mungkin kurang dalam perbandingan tersebut, seperti aku tidak cantik, aku biasa. Itulah yang muncul pada usia-usia itu. Itu mulai bisa mengintrospeksi diri gitu. Terus lanjut, yaitu identity dan vs oral confusion, yaitu identitas vs kekacauan identitas. Di umur 12 tahun sampai 18 tahun. Pada tahap ini, anak mulai mencari jati diri, namun secara psikis. Usia remaja masih belum bisa diberi tanggung jawab yang berat layaknya orang dewasa. Percaya bahwa individu dapat tanpa identitas yang jelas akhirnya akan menjadi tertekan dan kurang percaya diri ketika mereka tidak memiliki tujuan, atau bahwa mereka mungkin sungguh-sungguh menerima bila dicap sebagai orang yang memiliki identitas negatif seperti kambing hitam, nakal, atau pecundang. Dalam hal ini, orang-orang anak itu mulai bisa mencari jati dirinya. Usia ini tapi usia ini belum bisa diberi tanggung jawab yang besar gitu. Dan lagi intimacy vs isolation, yaitu keislaman vs isolasi. Mulai ini kurang lebih 18 tahun sampai 40 tahun. Pada tahap ini seorang sudah mengetahui jati diri mereka dan akan menjadi mereka nantinya. Maksudnya itu akan menjadi mereka yang itu sebelum untuk menjadi dirinya sendiri gitu. Jika pada masa sebelumnya individu mereka memiliki ikatan yang kuat dengan kelompok sebaya, namun pada masa ini ikatan kelompok sudah mulai longgar. Karena apa? Karena pada masa-masa ini seorang itu sudah mesti disibukkan dengan apa yang mereka kerjakan sendiri di dunia luar. Kebersihan dalam melatih fase itu tidak terbatas fase-fase sebelumnya. Jika pada fase sebelumnya dapat mengatasi rasa curiga, rendah diri maupun kebingungan di negas, maka hal tersebut berdampak pada kegagalan dan membinasakan hubungan dan menjadikan sebagai seorang yang terisolasi. Nah, pada masa ini kan pada masa-masa seseorang itu sudah mempunyai istri atau mempunyai anak gitu. Lewat generatif dan self-obsession generalisasi versus stagnasi, yaitu kurang lebih 40 tahun sampai 65 tahun. Selama tahap ini orang harus
terus tumbuh. Jika mereka tidak mau memikirkan jawab, maka mereka akan menjadi stagnan atau menjadi egois. Ya, akan kesetak dalam suatu hal, dalam satu posisi waktu gitu dalam hal ini. Ngeri despair, negasi vs kedusan. Seorang berada dalam fase ini akan melihat kembali flashback kehidupan mereka jalani sebelumnya dan berusaha menyelesaikan permasalahan sebelum mereka selesaikan. Penerimaan terhadap prestasi kegagalan berkesan dalam hal utama, bahwa dalam sebuah kesadaran bahwa hidup seorang adalah tanggung jawab sendiri. Nah, masa-masa ini nih, mereka akan flashback dengan hal-hal yang telah terjadi dan yang terlewatkan atau masa yang terlewatkan. Tapi mereka itu mulai berusaha untuk menyelesaikan masalah ini. Gitu. Sekian. Baiklah, sekarang saya akan menjelaskan materi mengenai teori belajar Skinner. Bruce Frederick Skinner atau B.F. Skinner lahir di Pennsylvania pada tanggal 20 Maret tahun 1904. Ia adalah seorang psikolog Amerika Serikat yang terkenal dari aliran behaviorisme. Skinner menempuh pendidikan dalam bidang bahasa Inggris di Hamilton College. Beberapa tahun kemudian, ia melanjutkan studi di bidang psikologi di Harvard University. Pada tahun 1936, ia mengajar di Universitas Minnesota, dan pada tahun 1948, ia mengajar di Harvard University sampai akhir hayatnya. Ia meninggal di Massachusetts pada tanggal 18 Agustus tahun 1990 dalam usia 86 tahun. Salah satu karya terbaik di bidang psikologi yang ditulisnya adalah Walden 2. Inti pemikiran Skinner adalah setiap manusia bergerak karena mendapat rangsangan dari lingkungannya. Setiap makhluk hidup selalu berada dalam proses interaksi dengan lingkungannya. Di dalam proses interaksi itulah makhluk hidup menerima rangsangan atau stimulan yang membuatnya bertindak sesuatu. Rangsangan itu disebut dengan stimulan yang menimbulkan respon. Stimulan membuat makhluk hidup melakukan tindakan-tindakan dengan perubahan-perubahan tertentu. Asas pengkondisian operan B.F. Skinner dimulai awal tahun 1930 pada waktu keluarnya teori SR atau Reinforcing Stimulus. Model pengkondisian klasik dari Pavlov telah memberikan pengaruh yang kuat pada pelaksanaan penelitian. Skinner tidak sependapat dengan pandangan SR dan penjelasan refleks yang menyatakan bahwa stimulus terus memiliki sifat-sifat kekuatan yang tidak mengendur. Menurut Skinner, banyak tingkah laku menghasilkan perubahan pada lingkungan yang mempunyai pengaruh terhadap organisme. Asas conditioning operan adalah kelanjutan dari tradisi yang didirikan oleh John Watson. Artinya, agar psikologi bisa menjadi suatu ilmu, maka studi tingkah laku harus dijadikan fokus penelitian psikologi. Skinner menghindari kontradiksi yang ditampilkan oleh model conditioning klasik oleh Pavlov dan conditioning instrumentar dari Thorndike. Ia mengajukan suatu paradigma yang mencakup kedua jenis respon itu dan berlanjut dengan mengupas kondisi-kondisi yang berhubungan dengan munculnya respon atau tingkah laku operan. Menurut Skinner, hampir semua perilaku manusia diidentifikasi ke dalam dua kategori, yaitu kategori perilaku responden dan perilaku operan. Perilaku responden adalah perilaku tanpa sengaja atau refleks. Agar perilaku responden terjadi, diperlukan stimulus yang terjadi pada organisme. Contohnya, stimulus dari binatang kecil yang mengganggu mata akan menyebabkan mata berkedip. Kemudian, suatu peristiwa memalukan dapat menyebabkan wajah seseorang menjadi merah, atau flash dari kamera handphone atau cahaya terang dapat menyebabkan mata seseorang berkedip. Sedangkan perilaku operan adalah pengkondisian yang muncul karena adanya stimulus tertentu. Dilihat dari pengertian operan sendiri, menjelaskan bahwa seluruh perilaku yang beroperasi pada lingkungan untuk menghasilkan peristiwa atau tanggapan dalam lingkungan. Jika kejadian atau tanggapan memuaskan, maka kemungkinan perilaku operan akan diulang secara terus-menerus, bahkan akan ditingkatkan.
Perilaku operan yang mengalami penguatan adalah seorang anak kecil yang tersenyum ketika mendapat permen dari orang dewasa yang gemas melihatnya. Nah, anak kecil tersebut cenderung akan mengulangi perbuatannya yang semulanya itu tidak disengaja atau tanpa maksud tertentu. Tersenyum adalah perilaku operan dan permen adalah penguat positifnya. Dalam teori belajarnya, Skinner mengidentifikasikan bahwa belajar adalah sebuah proses perubahan perilaku yang telah dicapai dari hasil belajar melalui beberapa penguatan-penguatan perilaku yang baru, yang disebut dengan conditioning operant. Menurut Skinner, unsur terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement dan punishment atau hukuman. Penguatan atau reinforcement adalah konsekuensi yang meningkatkan probabilitas bahwa suatu perilaku akan terjadi. Sebaliknya, hukuman atau punishment adalah konsekuensi yang menurunkan probabilitas terjadinya suatu perilaku. Skinner membuat eksperimen sebagai berikut. Dalam laboratorium, Skinner memasukkan tikus yang telah dilaparkan ke dalam kotak yang disebut Skinner box, yang sudah dilengkapi dengan berbagai peralatan, yaitu tombol, alat memberi makan, penampung makanan, lampu yang dapat diatur menyala, dan lantai yang dapat dialiri listrik. Karena dorongan lapar atau hunger drive, tikus berusaha keluar untuk mencari makanan. Selama tikus bergerak ke sana ke sini untuk keluar dari box, ia tidak sengaja menekan tombol. Makanan keluar. Secara terjadwal diberikan makanan secara bertahap sesuai peningkatan perilaku yang ditunjukkan si tikus. Proses ini disebut shaping. Pada si tikus tadi, Skinner menyatakan bahwa unsur terpenting dalam belajar adalah adanya penguatan atau reinforcement. Maksudnya adalah pengetahuan yang terbentuk melalui ikatan stimulus respon akan semakin kuat bila diberi penguatan. Reinforcement yang berarti memperkuat ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama ada penguatan positif atau penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan stimulus yang mendukung atau rewarding. Bentuk-bentuk penguatan positif adalah berupa hadiah seperti permen, kado, makanan, dan lain-lain. Sedangkan penguatan negatif adalah penguatan berdasarkan prinsip bahwa frekuensi respon meningkat karena diikuti dengan penghilangan stimulus yang merugikan atau tidak menyenangkan. Bentuk-bentuk penguatan negatif ini contohnya adalah tidak memberi penghargaan, memberikan tugas tambahan, menunjukkan perilaku yang tidak senang, seperti menggelengkan kepala, berkerut, kecewa, dan lain-lain. Beberapa prinsip yang diterapkan dalam teori belajar Skinner adalah yang pertama, hasil belajar siswa harus diberitahukan kepada siswa jika salah dibetulkan dan jika betul diberi penguat. Yang kedua, proses belajar siswa mengikuti irama belajar siswa tersebut. Yang ketiga, materi pelajaran menggunakan modul. Yang keempat, dalam proses pembelajaran lebih dipentingkan aktivitas sendiri. Yang kelima, dalam proses pembelajaran tidak digunakan hukuman. Yang keenam, apabila siswa melakukan tingkah laku yang diinginkan pendidik, maka siswa harus diberi hadiah atau penguat. Yang ketujuh, dalam pembelajaran digunakan shaping. Shaping ini adalah menunjukkan keterampilan-keterampilan baru atau perilaku-perilaku baru dengan memberikan penguatan kepada siswa untuk menguasai keterampilan atau perilaku baru tersebut secara baik. Melalui teori ini, orang-orang dapat melatih hewan peliharaan mereka maupun melatih hewan-hewan yang digunakan manusia dalam membantu tugas manusia. Contohnya seperti kucing, anjing, burung merpati, dan lain sebagainya. Teori Skinner ini juga sangat berpengaruh dalam bidang pendidikan. Karena rata-rata sistem pendidikan saat ini menerapkan sistem pengkondisian Skinner, yakni masalah hak asasi manusia atau HAM, yang berkaitan dengan penerapan hukuman di dunia pendidikan mulai dikurangi dan beralih ke cara yang dikenalkan oleh Skinner, yaitu bahwa hukuman tidak perlu, melainkan memberi hadiah bagi yang berprestasi untuk merangsang anak-anak yang kurang berprestasi untuk belajar lebih baik lagi. Selanjutnya adalah teori belajar sosial Bandura. Bandura lahir di Munster pada tanggal 4 Desember 1925. Ia adalah seorang psikolog. Ia menerima gelar sarjana muda
di bidang psikologi di University of British of Columbia pada tahun 1949. Kemudian, ia melanjutkan studinya ke Universitas Iowa dan meraih gelar PhD atau Doctor of Philosophy pada tahun 1953. 1 tahun kemudian, ia mulai mengajar di Universitas Stanford hingga saat ini. Bandura menerima sebagian prinsip-prinsip teori belajar perilaku, tetapi memberi lebih banyak penekanan pada efek-efek dari isyarat-isyarat pada perilaku dan pada proses-proses mental internal. Salah satu asumsi paling awal yang mendasari teori pembelajaran sosial Bandura ini adalah manusia cukup fleksibel dan sanggup mempelajari bagaimana kecakapan bersikap maupun berperilaku. Titik pembelajaran dari semua ini adalah pengalaman-pengalaman tak terduga atau vicarious experiences. Meskipun manusia dapat dan sudah banyak belajar dari pengalaman langsung, namun lebih banyak yang mereka pelajari dari aktivitas mengamati perilaku orang lain. Selanjutnya adalah hubungan yang dapat terjadi antara individu, tingkah laku, dan lingkungan. Yang pertama, hubungan atau interaksi antara faktor personal dan tingkah laku seseorang, yaitu dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan orang tersebut. Yang kedua adalah hubungan atau interaksi antara tingkah laku seseorang dan lingkungannya, bahwa lingkungan dapat mempengaruhi tingkah laku mereka. Dan yang terakhir adalah hubungan atau interaksi antara lingkungan dan faktor personal atau individu, yaitu melibatkan kepercayaan dan pengembangan kompetensi kognitif dan dapat dimodifikasi oleh pengaruh sosial. Asumsi awal memberi isi sudut pandang teoritis Bandura dalam teori pembelajaran sosial, yaitu yang pertama, pembelajaran pada hakikatnya berlangsung melalui proses peniruan atau imitation dan pemodelan atau modeling. Yang kedua, dalam imitation atau modeling, individu dipahami sebagai pihak yang memainkan peran aktif dalam menentukan perilaku mana yang hendak ia tiru dan juga frekuensi serta intensitas peniruan yang hendak ia jalankan. Yang ketiga, imitation atau modeling adalah jenis pembelajaran perilaku tertentu yang dilakukan tanpa harus melalui pengalaman langsung. Terjadi penguatan tidak langsung pada perilaku tertentu yang sama efektifnya dengan penguatan langsung untuk memfasilitasi dan menghasilkan peniruan. Individu dalam penguatan tidak langsung perlu menyumbangkan komponen kognitif tertentu seperti kemampuan mengingat dan mengulang pada pelaksanaan proses peniruan. Dan yang terakhir, mediasi internal sangat penting dalam pembelajaran, karena saat terjadinya masukan indrawi yang menjadi dasar pembelajaran dan perilaku dihasilkan, terdapat operasi internal yang mempengaruhi hasil akhirnya. Kemudian, penerapan teori belajar sosial Albert Bandura memaknai bahwa peserta didik memiliki sifat yang pertama intensionalitas, yaitu peserta didik adalah perencana yang bukan hanya sekedar ingin memprediksi masa depan, tetapi intens membangun komitmen proaktif dalam mewujudkan setiap rencana. Kemudian yang kedua adalah memprediksi. Peserta didik memiliki kemampuan mengantisipasi hasil tindakan dan memilih perilaku mana yang dapat memberi keberhasilan dan perilaku mana yang harus dilakukan untuk menghindari kegagalan. Kemudian yang ketiga adalah reaksi diri, yaitu peserta didik lebih dari sekedar berencana dan merenungkan perilaku ke depan, karena manusia juga sanggup memberikan reaksi diri dalam proses motivasi dan meregulasi diri terhadap setiap tindakan yang dilakukan. Dan yang terakhir adalah refleksi diri. Peserta didik adalah makhluk yang dilengkapi dengan kemampuan merefleksi diri. Kemampuan merefleksi diri tersebut membentuk kepercayaan diri dari manusia, bahwa manusia sanggup melakukan tindakan-tindakan yang akan menghasilkan efek yang diinginkan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan pada poin yang ketiga, yaitu teori humanistik menurut Abraham Maslow, Charlotte Bahler, dan Carl Rogers, dan perannya terhadap perkembangan.
Sebelum kita mengetahui teori humanistik menurut para ahli, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu teori humanistik. Nah, kata humanistik ini berasal dari kata humanisme, artinya kemanusiaan. Nah, sedangkan menurut istilah humanisme ini adalah suatu gerakan atau aliran yang bertujuan untuk menempatkan manusia pada posisi kemanusiaan yang sebenarnya. Atau bisa dikatakan suatu teori yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia. Nah, teori humanistik ini mulai berkembang pada tahun 1950, yang mana teori yang berhasil menentang teori-teori sebelumnya seperti teori psikoanalisis klasik dan behavioristik. Selanjutnya kita membahas teori humanistik menurut para ahli. Yang pertama yaitu menurut Abraham Maslow. Nah, sebelum kita mengetahui teori humanistik, teorinya, alangkah baiknya kita mengetahui siapakah Abraham Maslow yang sebenarnya. Abraham Maslow itu terkenal sebagai bapak psikologis humanistik yang menghadirkan teori yang sangat jelas yang menunjukkan bagaimana orientase humanistik itu memiliki peran yang sangat penting, yang sangat besar bagi perilaku manusia. Sampai saat ini, teori menurut Abraham Maslow yang terkenal yaitu teori hierarki kebutuhan. Nah, jadi pada teori Abraham Maslow ini memiliki piramida kebutuhan bagi manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan fisiologi. Nah, atau bisa dikatakan kebutuhan dasar. Seperti contohnya, manusia itu bisa makan, butuh makan, minum, tidur, istirahat, dan lain sebagainya. Lalu kemudian memasuki fase selanjutnya yaitu kebutuhan akan rasa aman. Nah, kebutuhan akan rasa aman ini seperti contohnya itu aman dalam fisik seperti sehat, bebas dari aman dari kriminalisasi dan lain sebagainya. Lalu kemudian memasuki kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, seperti contohnya seseorang tersebut memiliki keluarga, terus memiliki teman, sahabat karib, dan lain sebagainya. Kemudian lalu naik ke kebutuhan untuk dicintai dan disayangi, seperti contohnya manusia itu kebutuhan untuk dihargai. Nah, poin keempat ini yaitu kebutuhan untuk dihargai. Nah, kebutuhan untuk dihargai di sini itu seperti contohnya seseorang tersebut itu mampu menghormati orang lain, dihormati orang lain, bisa menghargai orang lain dan lain sebagainya. Lalu kemudian naik lagi pada aktualisasi diri. Nah, aktualisasi diri ini merupakan puncak dari piramida kebutuhan manusia. Seperti contohnya orang tersebut itu seseorang tidak bisa terpengaruh secara gampang kepada orang lain. Dia bisa menjadi dirinya sendiri. Memasuki poin yang kedua yaitu teori tahap perkembangan menurut Charlotte Butler. Nah, menurut teori Butler, tujuan nyata dari manusia adalah pemenuhan yang dapat mereka capai dengan pencapaian dalam diri mereka sendiri. Nah, di dalam teori Butler ini terdapat fase kehidupan. Yang pertama yaitu fase yang pertama pada umur 0 sampai 15 tahun. Nah, pada umur tersebut perkembangan manusia itu cenderung pada pertumbuhan biologis progresif. Lalu kemudian fase yang kedua pada umur 16 sampai 27 tahun, seseorang itu memasuki perkembangan biologis lanjut. Lalu kemudian fase yang ketiga pada umur 28 sampai 47 tahun, manusia itu memasuki perkembangan stabilitas biologis atau bisa dikatakan puncak periode. Yang selanjutnya yaitu fase yang keempat pada umur 48 sampai 62, seseorang itu memasuki perkembangan fungsi produktif seperti penurunan dalam aktivitas, kehilangan personal, dan lain sebagainya. Lalu kemudian memasuki fase yang terakhir yaitu fase yang kelima pada umur 63 tahun ke atas. Nah, pada umur tersebut seseorang itu cenderung memasuki perkembangan penurunan biologis
seperti meningkatnya penyakit, pengunduran diri dari profesi, penurunan dalam sosialisasi, dan lain sebagainya. Lalu kemudian kita masuki teori yang ketiga, yaitu teori perkembangan menurut Rogers. Nah, pandangan Rogers terhadap manusia, pada dasarnya manusia itu baik dan mempunyai potensi untuk tumbuh berkembang dan memahami dirinya sendiri dan bisa mengatasi masalah-masalah yang ada pada dirinya. Nah, konsep penting dari Charles Rogers ini yang pertama yaitu organisme, yang kedua yaitu self. Bisa dilihat di makalah masing-masing udah tertera pengertian apa itu organisme dan apa itu self. Mungkin cukup dari saya, kurang lebihnya minta maaf. ولا أنسى الأصدقاء الأحبة. طيب أنا باسمي إفة زلفى كالمتكلمة الرابعة سأشرح هذه المقالة بالموضوع نظرية النظرية التنموية بالمدى يعني علم النفس النمو. أيوة، كما عرفنا أنا سأشرح نظرية النظرية بحسب بياجت and فيغوتسكي. كما عرفنا نتكلم العالم المعرفي هو عالم يشمل جميع الأنشطة العقلية والدماغ، أي المعرفة والفهم وغيرها. طيب، غالبا ما نسمع في الحياة اليومية كلمة معرفي، صح؟ على سبيل المثال من جانب الهيئة التدريس يطلب من المعلم أن يتمتع بالكفاءة المعرفية، مما يعني أن المعلم يجب أن يكون لديه قدرات فكرية مثل التمكن من الموضوع ومعرفة كيفية التدريس ومعرفة كيفية تقييم الطلاب وما إلى ذلك. طيب، هل ما زلتم تذكرتم عن علم النفس النمو؟ كما عرفنا إذا نتكلم بعلم النفس النمو يعني فهم النفس تساعد دراسة علم النفس في فهم الذات، وذلك من خلال نتعلم كيفية تكوين الشخصية وتنمية بالإضافة إلى كيفية تأثير السلوك البشري بالعديد من العوامل المجتمعية والثقافية، وبذلك يساعد على النفس في فهم عميق للعديد من المؤثرات التي تؤثر على حياة الفرد الخاصة. طيب، أنا أصدق إذا أنتم قرأتم هذه المقالة قبلها، لذلك أنا سأشرح خلاصة قليل من أول حتى آخر فقط، ليس أقرأ هذه المقالة من أول حتى آخر كلها. طيب. Oke, terima kasih untuk semuanya yang masih setia mendengarkan, dan kita sama-sama saling belajar gitu, oke. Jadi di sini saya hanya ingin sedikit menjelaskan, kita belajar bersama tentang teori perkembangan, yaitu lebih ke bagian saya adalah teori kognitif menurut Piaget dan Vygotsky. Teori Piaget. Nah, sekilasnya dulu, Piaget tuh menyatakan bahwa anak menerima
objek, dan orang di sekitarnya sebagai bagian dari dirinya sendiri. Sementara Vygotsky berpendapat bahwa pemikiran anak berawal dari interaksi sosial dengan orang dewasa. Nah, pada intinya keduanya ini mensyaratkan adanya lingkungan yang memastikan terjadinya interaksi sebagai perkembangan konsisten dapat mencapai puncaknya. Tayyip Nastamir Madaya. Proses belajar menurut Piaget ini terdiri dari 3 tahapan, yakni asimilasi, akomodasi, dan ekuilibrasi. Kalau di makalah juga terdapat penjelasan seperti ini. Ya, namanya pakar umum banyak pendapat gitu ya, jadi berbeda pendapat artinya kita di sini kita cari tahu pendapatnya tersebut. Ini saya bacakan beberapa versi. Nah, dikatakan proses asimilasi proses asimilasi jika ada pengintegrasian informasi baru ke struktur kognitif yang sudah ada di benak siswa. Kemudian akomodasi yaitu penyesuaian struktur kognitif ke dalam situasi baru. Sedangkan ekuilibrasi yaitu penyesuaian secara berkesinambungan antara asimilasi dan akomodasi. Kemudian, sebagai contoh di sini misal ya, contoh gampangnya adalah seorang siswa yang sudah memahami mungkin tentang materi matematika, seperti bahasa Arab juga bisa. Contoh di sini ada seorang siswa yang sudah memahami materi perkalian. Jika gurunya memperkenalkan tentang materi pembagian, maka proses integrasi itu apa? Kesatuan ya, antara perkalian yang sudah didapat dengan pembagian sebagai informasi baru. Inilah yang dinamakan asimilasi. Kemudian, jika siswa diberikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pembagian, kayak misal soal-soal pengembangan ya, masalah pembagian, maka situasi ini dikatakan proses akomodasi. Nah, kemudian agar siswa dapat terus-menerus berkembang dan menambah ilmunya sekaligus menjaga stabilitas mental dalam diri siswa tersebut, diperlukan suatu proses penyeimbang yaitu ekuilibrasi. Nah, proses penyeimbang antara dunia luar dan dunia dalam. Tanpa proses ini, perkembangan kognitif siswa akan tersendat-sendat. Kemudian teori Piaget, implikasi teori Piaget dalam pendidikan secara umum itu, ini saya inginnya langsung praktekkan dalam pendidikan ya, apalagi kita adalah calon pendidik kayak gitu, karena langsung ke pendidikan. Contoh adalah menentukan tujuan pembelajaran, memilih materi pembelajaran, karena ini Piaget ya, seperti ini. Jadi fokus ke teori, memilih materi pelajaran, menentukan topik-topik yang mungkin dipelajari secara aktif oleh siswa, kemudian menentukan dan merancang kegiatan belajar cocok untuk topik-topik yang akan dipelajari siswa, misalnya kegiatan belajar dalam bentuk kelompok. Kemudian mempersiapkan berbagai selanjutnya bisa juga melakukan pembagian kelompok kecil. Di situ nanti akan melakukan diskusi tentang materi pembelajaran yang akan dibahas. Nah, di sini guru hanya berperan sebagai fasilitator.
yang bertugas memberikan pengarahan dan pengamatan pada saat diskusi berlangsung. Jadi sehingga tampak proses pembelajaran ini merupakan proses pendekatan yang terpusat pada anak. Teori Piaget seperti ini. Nah, ada juga memberikan pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk tes untuk membiasakan memberikan jenis-jenis pertanyaan yang memungkinkan untuk terlatihnya proses kognitif. Misalnya dia membiasakan memberikan pertanyaan mengapa terhadap suatu pertanyaan yang telah dikemukakan siswa, sehingga dengan cara seperti ini seorang guru dapat mengecek sudah sampai di mana kematangan berpikirnya, dan hasilnya bisa dijadikan umpan balik untuk perbaikan strategi interaksi yang lebih efektif. Nah, dengan demikian seorang siswa juga dipaksa untuk melakukan aktivitas berpikir sehingga nantinya akan tertanam konsep yang sangat jelas di pikiran siswa tersebut. Nah, di sini perlu diketahui juga secara umum semakin tinggi tingkat kognitif anak, maka akan semakin abstrak cara berpikir anak tersebut. Maka dari itu, guru seharusnya memahami tahap-tahap perkembangan kognitif anak didik serta memberikan materi pelajaran dalam jumlah dan jenis yang sesuai dengan tahap-tahap perkembangan kognitifnya tersebut yang pastinya. Nah, contohnya tadi yang Piaget tentang implikasi masih ada pada akhir pembelajaran. Sebagai tindak lanjut ke pembelajaran berikutnya, siswa dibekali dengan tugas pekerjaan rumah, PR ya, dinamakan PR, baik itu pekerjaan rumah yang dilakukan secara individual maupun kelompok. Nah, dalam proses ini siswa pastinya akan belajar secara mandiri sehingga siswa mampu untuk menguasai materi tanpa bimbingan seorang guru. Hal ini juga berfungsi untuk lebih mengasah interaksi sosial siswa juga. Nah, sementara teori Vygotsky itu lebih menekankan pada aspek sosial dari proses pembelajaran. Tadi penerapan teori belajar Vygotsky dalam interaksi belajar mengajar. Nah, penerapannya itu yang pertama, walaupun anak tetap dilibatkan dengan pembelajaran aktif, guru harus secara aktif mendampingi setiap kegiatan anak-anak. Kemudian secara khusus Vygotsky mengemukakan bahwa di samping guru, teman sebaya juga sangat berpengaruh penting pada perkembangan kognitif anak. Kerja kelompok secara kooperatif tampaknya mempercepat perkembangan anak. Nah, kemudian gagasan tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas. Tadi kan ini sudah dibahas di dalam penerapan teori Piaget kan, ya, Piaget tentang kelompok kerja kreatif ini diperluas menjadi pengajaran pribadi oleh teman sebaya, peer tutoring, yaitu seorang anak mengajar anak lainnya yang anak tertinggal dalam pelajaran, seperti itu. Nah, kemudian pada dasarnya, jadi intinya adalah pada dasarnya pokok-pokok pikiran yang dikemukakan Piaget dan Vygotsky tersebut sangat bagus jika diterapkan dalam pendidikan. Dari kedua teori tersebut maka mendapat persamaan dan perbedaan, pasti ada persamaan dan perbedaan dalam teori Piaget dan Vygotsky. Jika diterapkan dalam proses belajar mengajar, mungkin di MTS atau di MI atau di aliyah, di semua ranah pendidikan, ya, persamaannya dari teori Piaget dan Vygotsky bisa sama-sama mementingkan anak yang berperan dalam proses belajar
sedangkan guru sebagai fasilitator. Kemudian walaupun mementingkan anak yang berperan, tetapi secara teoritis guru juga harus memahami proses yang digunakan anak sehingga sampai padanya. Aywah ya asdiqai al-ahibba, minal wasf a'lah nahnu ana ufakir nahnu kamuallimin muhtamin ay muallimi al-lughah arabiyyah yumkinuna fil waqi tatbiqah limazid minad dirasah haula al-athar al-mutarattibah ala nadhriyah Piaget wa Vygotsky al-ma'rifiyah fi tatbiq manhajiyah ta'allum al-lughatil arabiyyah allati tahdif ila itqanit tawasul lil maharah al-asasiyah al-arba'ah tahaddath bil arabiyyah. Sekian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.